Kalangan public figure memang Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah pertama kali setelah pandemi. Luar biasanya butuhnya 3 hari lagi. Nah itu ya, Roro Jonggrang. Hai, let's join. Just on Idibis JBN. Brandnya Anaria Souvenir, ownernya namanya Ria. Nah, itu bukan dia. Ana. Itu teman-teman. Karena saya juga baru berkenalan ya, jadi saya juga menggali ilmunya lebih dalam ini ceritanya. Siap, kita belajar bareng lah ya di setiap kesempatan. Begitu juga dengan Mbak Marta, pasti ada hal yang bisa saya pelajari juga, Mbak Marta. Semoga ya ada yang dipelajarin dari saya. Ini nih benar-benar menarik. Mungkin bisa diceritain sih Mbak, kayak kenapa dibanding banyaknya brand-brand serupa, Anaria Souvenir ini bisa sampai dikenal kalangan artis-artis. Gimana nih Mbak? Sejarahnya gitu. Sejarahnya ya. Sejarahnya sampai dikenal kalangan artis. Berarti kita langsung jump in ke situ aja ya. Jadi waktu itu tahun 2020 akhir atau awal 2021 setelah pandemi. Kita pandemi kan di 2020 ya, yang benar-benar kita nggak boleh ngadain acara, nggak boleh keluar rumah, kayak gitu. Karantina lah ya. Betul. Nah, ada salah satu public figure, kita sebut aja namanya, itu Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah. Oke. Nah, itu datang kepada kami. Kami mau ada acara. Dan kami lihat di sosial media, dan itu cantik, itu estetik, itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan sebagai sebuah souvenir untuk acara spesialnya mereka. Luar biasanya butuhnya 3 hari lagi. Nah itu Roro Jonggrang butuhnya 3 hari lagi. Jadi apa yang kami lakukan? Ya, satu, ini menjadi priority ya, karena kapan lagi kita mensupport acaranya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mensupport itu dalam artian kita terlibat di dalamnya, kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu nggak pernah dari kalangan public figure. Nah, tapi tantangannya adalah 3 hari itu, gitu. Berarti Atta dan Aurel ini pertama kalinya public figure yang pesen di Anaria Souvenir? Iya, yang public figure ya. Tapi kalau misalkan keluarganya orang-orang yang nggak terkenal, tetapi memang mereka di segmen itu atau sesuai dengan target market kami, itu sudah cukup sering. Kalangan public figure memang Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah pertama kali setelah pandemi. Dan itu alhamdulillahnya mereka suka dengan produknya, mereka suka dengan kecepatan kami bekerja, mereka suka dengan kualitas barangnya ketika mereka sudah terima, mereka juga mendapatkan feedback yang positif dari keluarga. Setiap ada acaranya mereka itu datang terus kayak gitu. Setelah pemesanan pertama Betul, yang hamil Aurelnya, yang kelahiran anaknya, yang Ibu Krisdayanti, Mami Kade, Mimi Kade itu ulang tahun anaknya, kayak gitu. Yang laki-laki, anaknya laki-laki itu Azril. Nah, ceritanya adalah seperti itu, Mbak. Jadi mereka datang dengan kebutuhan, dan bagaimana kita bisa merespon kebutuhan itu dengan tetap tidak membuat order existing atau customer existing itu terpinggirkan atau menjadi masalah di belakang, kayak gitu. Tantangannya memang di situ, karena nyatanya semakin kesini, apalagi habis pandemi, kebutuhan orang walaupun memang judulnya pernikahan, itu bergeser lebih cepat. Kalau dulu mereka akan datang ke Anaria Souvenir itu 3-6 bulan sebelum acara. Kalau habis pandemi ini, bahkan untuk acara pernikahan Hamin 2 minggu, Hamin 10 hari, itu ada yang datang kayak gitu. Jadi entah bagaimana ya, mungkin karena souvenir ini tidak seperti gedung atau catering dalam pemenuhan item-item pernikahan, jadinya mungkin baru kepikiran last minute, kayak itu bisa juga kayak gitu. Atau mereka baru melihat kami kayak gitu, baru terpapar iklannya gitu. Yang tadi itu saya sempat cerita tuh Mbak, 10 hari kita kerja untuk menyelesaikan 6.000 souvenir. Itu adalah salah satu klien kami di Kalimantan.
masih putra atau putrinya dari Kadin di sana kayak gitu. Jadi royal wedding juga pesta rakyat, karena betul-betul 6.000 itu mulai yang VIP sampai bukan mulai yang VIP ya, dibagikannya itu VIP sampai bener-bener ke rakyat, ke undangan biasa yang reguler gitu loh. Kan biasa kalau undangan itu ada VIP ada reguler ya. Nah 6.000 itu kan nggak mungkin untuk VIP semua dong Mbak, pasti sudah sama regulernya. Sama regulernya juga. Dan itu 10 hari, bayangin. Ini gitu. 10 hari ya Mbak ya, tapi yang Atta Aurel tadi itu 2 hari, 3 hari. 3 hari. Yang Atta Aurel itu 3 hari. Nah, makanya itu kalau kata orang Surabaya orang nggak makan. Nah itu disitulah bagaimana kita sebagai brand owner kita harus bisa memaintain proses itu. Ya jadi kalau namanya bisnis itu nggak cuman kita bersaing di harga, tapi kita bisa banget bersaing di kecepatan. Nah itu dia. Karena ya yang aku bilang tadi Mbak, pastinya produk-produk souvenir itu banyak sekali. Nah yang bikin Anaria Souvenir ini bisa jadi ya bisa dibilang unggulan lah ya, unggulan favorit. Amin. Ini saya duduk dengan teman-temannya artis ini ya, pemirsa Mbak, ajak-ajak ya kalau ada acara. Business owner ini kita itu harus bisa mendefinisikan value apa yang kita punya, yang itu akan kita berikan kepada pelanggan kita. Satu, harus bisa mendefinisikan. Kedua, kita harus bisa juga mempunyai diferensiasi akan produk kita dengan kompetitor. Ya. Dan yang ketiga, setelah kita punya itu semua, kita harus bisa delivery itu. Itu harus nyampe ke pelanggan kita. Nyampe itu mereka tahu dan mereka rasakan. Jangan hanya sekedar tahu kayak gitu, tapi benar-benar bisa dirasakan. Nah, value itu sendiri ada dua Mbak. Ada value yang sifatnya fungsional atau rasional, ada yang sifatnya emosional. Nah, kalau value yang rasional itu sesuatu yang bisa dilihat, ya, sesuatu yang bisa benar-benar dibandingkan langsung. Contoh, kalau di Anaria Souvenir ini looks-nya mewah, looks-nya elegan, kayak gitu. Itu menjadi salah satu value kami yang kami berikan kepada customer. Kemudian apalagi yang rasional itu MOQ, minimum order quantity. Itu minimum order quantity-nya kalau misalkan di Anaria Souvenir itu bisa mulai 20 piece. Tempat lain biasanya minimum ordernya itu 100. Itu kan juga diferensiasi kita. Dan itu bisa menjadi daya saing kita juga gitu. Kemudian apalagi secara kualitas barang. Kualitas barang ini kami punya, ini kan salah satu produk resin ya namanya ya Mbak ya. Resin ini kami punya berat dalam arti kenapa? Karena bahannya memang full gitu. Kalau jatuh ya memang pecah karena ini barang pecah kayak gitu. Tetapi ada di luaran sana yang bentuknya ini serupa sama plek, bahkan namanya juga sama plek dengan produk kami. Sampai namanya gitu. Itu mereka punya, kalau kita bandingkan kanan kiri terlihat perbedaannya. Bentuknya yang lebih kecil, lebih ringan, yang kurang rapi, yang lebih ringan kayak gitu Mbak Marta. Nah, itu adalah value-value yang rasional, yang memang kita pertimbangkan betul sebagai pelanggan ya. Bisa kita sebagai pelanggan, di sini dapat A, di sana dapat A dan B kayak gitu. Nah, value yang kedua itu value yang sifatnya emosional. Nah, value emosional itu sesuatu yang dirasakan oleh pelanggan gitu. Kalau Anaria sendiri, satu, itu semua kita kelola, upayakan dengan yang terbaik. Yang kedua, kami percaya bahwa momen berharga itu wajib untuk diberikan, dijadikan sesuatu yang spesial kayak gitu loh. Nah, momen berharga itu kan kalau kami di sini memang lebih banyak ke souvenir pernikahan. Betul. Pernikahan itu kan sekali seumur hidup, itu kan momen berharga. Nah, momen berharga itu harus dibuat spesial, harus dibuat berkesan kayak gitu. Kami punya prinsip seperti itu. Yang kedua, kebahagiaan itu bisa untuk dibagikan atau wajib untuk dibagikan. Nah, kebahagiaan itu apa? Kalau dapat souvenir yang mewah, yang elegan, yang cakep, yang fungsional, seneng nggak Mbak? Seneng dong. Tamunya kan dong. Pasti bakalan ini ya Mbak ya. Misalnya ternyata, kok kayak gini toh dirasani sama emak. Taruh aja di mobil ya, gitu kan iya. Sampai lupa-lupa. Betul. Atau ditaruh aja di lemari sampai numpuk gitu. Betul. Nanti wayai bersih-bersih dibuang gitu ya. Ini nikahan nih A dan Z gitu. Gitu. Jadi kalau dapatnya yang cantik, yang cakep, yang elegan, mewah, apalagi fungsional kan kita bahagia. Iya. Nah,
Jadi kebahagiaan itu layak untuk dibagikan. Kami percaya itu. Jadi bagaimana caranya kita bikin souvenir itu kan kami punya tagline a gift of love, Mbak. A gift itu ya gift itu ya souvenir ini. Love itu kan cinta, kebahagiaan. Kita layani dengan sepenuh hati, kita kasih produk yang berkualitas dengan packaging yang cantik kayak gitu. Itu semua adalah bahasa-bahasa cinta, Mbak, dari Anaria Souvenir untuk para pelanggan yang kemudian diteruskan ke para tamu-tamu undangan. Oh my God, speechless banget loh ya. Ini semua bukan soal bisnis ternyata, ini soal mindset ya kan. Oke, jadi teman-teman ya itu tadi yang udah disampaikan dan kayaknya aku udah mulai ada gambaran nih kalau misalnya nikah nanti pesen souvenirnya di mana. Iya, masalahnya calonnya belum ada. Itu ya, dulu. Betul. Di belakang tadi sebetulnya udah ngobrol banyak tapi ya nggak elok lah ya Mbak kalau misalnya aku simpen sendiri speechless sendiri gitu. At least ini tujuannya berbagi ya, podcast bukan rumpi sendiri ya. Jadi tadi aku sempat nanya gitu loh, gimana sih Mbak kayak bangun relation dengan para pelanggan, jaga keakraban, jaga hubungan dan juga loyalitas mereka itu gimana? Istilahnya biar repeat order kayak gitulah. Pertama dan satu-satunya kalau di Anaria Souvenir ini, Mbak, jangan jadikan mereka sebagai pelanggan. Mereka itu harus ditreatment sebagai keluarga. Kalau mereka usianya di atas kita, perempuan, mereka adalah ibu kita. Mereka adalah kakak kita. Mereka adalah ayah kita. Kalau kita seusia, sepantaran, mereka adalah bestinya kita, temannya kita. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, treatmentnya bukan saya penjual dan mereka pembeli. Kita adalah putra-putrinya bapak ibu itu, kita adalah teman. Jadi kalau seperti itu, kita itu harus siap dengerin kalau dicurhatin. Nah sebelum dicurhatin gimana dong? Ya harus membangun hubungan. Jadi membangun hubungan itu di sini itu menjadi priority. Itu sedekat itu kami dengan mereka. Artinya kalau mereka ada acara kiriman ke sini, terutama ke teman-teman customer service itu luar biasa. Makanan, tas. Mohon maaf kalau ada kelebihan biaya kirim yang nilainya jutaan, nggak usah di-refund Mbak, bagi-bagi aja. Kayak gitu. Maaf, kelebihan 1 miliar udah pakai aja gitu ya buat GoFood. Iya, jadi kalau kelebihan itu nggak puluhan ribu, nggak ratusan ribu, jutaan gitu. Udah Mbak, bagi-bagi aja sebagai ucapan terima kasih saya dan lain sebagainya. Tapi beda nih Mbak, biasanya kan orang-orang taunya ya, pada umumnya pasti bilangnya pembeli adalah raja. Oh gitu? Iya, ini statement dari mana nih maksudnya? Pembeli adalah keluarga, pembeli adalah teman kita. Kalau raja berarti kita pelayannya dong. Siap dong diinjek-injek. Jangan, nggak bisa. Kayak gitu. Mbak, ini masih nyambung ke itu tadi, kalau misalnya jaga kedekatan sama pelanggan, otomatis biasanya kan bisa melalui banyak hal, banyak platform kayak gitu. Misal dari sosial media ya. Nah, kalau misalnya dari sosial media sendiri nih, gimana caranya Anaria Souvenir ini bisa sampai bisa mengambil hati audiens di masing-masing platform yang berbeda itu? Nah, kalau ke situ ya saya nggak begitu deep juga pemahaman saya di situ, tapi yang saya tahu bahwa kami itu menyesuaikan setiap platform. Setiap platform itu kan optimasinya berbeda. Kebutuhan di let's say sosial media TikTok itu seperti ini. Di Instagram tidak bisa disamakan. Kayak gitu. Kami pertamanya memang lebih banyak optimasinya di sosial media Instagram. Apa yang kami lakukan di Instagram tidak selalu sukses untuk bisa diduplikasi di TikTok kayak gitu. TikTok itu ada optimasi sendiri supaya bisa jadi winning content, supaya bisa mendatangkan traffic, supaya bisa nge-link ke website kayak gitu. Begitu pula di marketplace gitu. Jadi yang kami lakukan pertama, pahami dulu ya kan customer Anaria Souvenir ini ada di mana. Mereka itu siapa? Nah, bagaimana menjangkau mereka lewat Instagram, lewat TikTok, bahkan lewat marketplace. Nah, kalau di marketplace itu target marketnya udah beda lagi, karena kan di sana retail ya, orang beli satu itu biasanya untuk kado, temennya ulang tahun, atau untuk acara-acara yang memang butuhnya nggak banyak nggak sedikit itu gini. Kalau pernikahan 100 itu so-so lah, tapi kalau 50 itu sedikit kayak gitu. Tapi kalau kita momen misal acara pindah rumah kayak gitu, ada undangan keluarga kan syukuran
Kalau pesen 50 kan kayaknya kebanyakan Mbak. Nah gitu. Biasanya mungkin hanya keluarga aja. 20 kah, 10 kah, kayak gitu. Jadi di setiap platform itu kami coba untuk masuk ke situ. Setelah timnya banyak ini, dari masing-masing teman-teman yang menghandle platform itu, apakah ada semacam SOP yang Mbak sampaikan biar tetap terjaga lah istilahnya, atau keunikan dari Anaria Souvenir ini gak hilang gitu setelah dihandle oleh tim? Guideline itu pasti ada Mbak, bordernya itu juga pasti ada, dalam arti kalau bagaimana mengelola itu semua supaya lebih optimal, itu saya percaya 100% kepada tim saya. Yang bagian advertiser, yang bagian sosial media Instagram, TikTok, website, kayak gitu. Mereka itu punya skills yang saya tidak punya. Mereka itu punya kreativitas yang saya tidak punya. Dan mereka lebih update, lebih segalanya dari saya, itu udah pasti kayak gitu ya. Nah, tetapi yang kemudian yang tidak boleh hilang adalah Anaria Souvenir punya value. Value apa yang tadi sempat kita sebutin lah sebagian. Nah itu tidak boleh keluar. Apapun produknya, tapi looks-nya harus mewah, harus elegan. Secara komposisi warna, secara pemilihan detail-details itu tidak boleh keluar dari situ. Apapun platformnya, editing kontennya itu harus sesuai dengan brand positioning kita, kayak gitu. Teman-teman ya, namanya juga pebisnis ya, yang udah di sini itu pasti semakin merendah ya teman-teman. Jadi dari tadi kita udah simak itu pastinya percaya kepada tim kalau misalnya memang mereka lebih expert di bidangnya, tapi tetap jangan sampai menghilangkan keunikan itu sendiri. Seperti itu. Nah, ngomongin soal kedekatan sama pelanggan dan gimana caranya manajemen istilahnya intensitasnya dengan pelanggan ya, kita ini juga ada produk Mbak, namanya OCA, Omnichannel Communication Assistant. Bukan yang minuman itu ya? Waduh. Jadi ini kalau misalnya buat teman-teman mungkin adalah ya Mbak ya yang kerjanya bisnisnya sudah mulai besar, tapi itu masih dijadikan sampingan, dimana mereka masih punya usaha lainnya atau mungkin pekerjaan yang tetap gitu kan. Jadi teman-teman bisa juga pakai OCA ini tadi, Omnichannel Communication Assistant ini buat bantu, istilahnya sesuai namanya, bisa jadi asistennya pebisnis ini. Buat nge-manage pelanggan-pelanggan mereka biar misalnya balas otomatis itu bisa. Kemudian blasting message itu juga bisa. Itu bisa blasting, bisa dipilih juga kayak melalui WhatsApp atau lewat email atau mungkin biasanya lewat SMS, itu juga bisa banget. Ini bisa juga buat teman-teman biasanya yang paling umum itu F&B. Mungkin biasanya Mbak Ria lagi ada di suatu daerah, terus tiba-tiba dapat broadcastan kayak dapatkan betul promo SMS WhatsApp 99,9% nggak mungkin ya, 80% diskon untuk pembelanjaan bla bla bla. Nah itu bisa banget. Jadi kayak teman-teman pebisnis bisa menargetkan nanti siapa aja yang mau di blasting gitu, promo apa yang sedang tersedia, itu bisa banget. Nah nanti bisa kepoin lewat akun kita di @indibis.jbn, bisa langsung DM nanya-nanya, Kak aku mau tanya lebih lanjut soal produk OCA tadi, itu boleh banget. Nah terakhir nih Mbak, kalau misalnya ngomongin proyeksinya Anaria Souvenir kan kedepannya memang udah banyak banget nanti ya, bahkan udah besar lah Mbak. Amin. Nah kira-kira mungkin ada pesan dan juga saran buat teman-teman yang baru memulai bisnis, poin-poin general dan penting apa yang harus mereka ingat dan mereka terapkan di awal-awal bisnisnya. Oke, thank you Mbak Marta. Pertama kalau dari saya, pilihlah bisnis yang memang kita ada passion di situ. Jadi ketika kita mengelola itu, kita tidak merasa kita sedang bekerja, tapi sedang menekuni hobi kita. Saya juga gitu. Saya sukanya crafting, saya sukanya memang sesuatu yang dicoba, packaging yang seperti ini, pita yang seperti ini. Dulu awal-awal saya seperti itu. Di explore lagi yang cakep bagaimana, kayak gitu, desain yang bagaimana. Jadi bekerja itu dengan happy karena sesuai dengan passion kita. Nah, pertama itu. Jadi kalau bisa buatlah sebuah bisnis yang memang kita ada passion di situ. Kayak gitu.
Kemudian yang kedua, ketika itu sudah ada, harus bisa mendefinisikan value dan diferensiasi. Punya value apa yang akan diberikan kepada pelanggan, kayak gitu. Punya diferensiasi apa dengan kompetitor. Market itu kan besar dan banyak dan rame kayak gitu. Bagaimana kita bisa stand out di antara semua produk, semua layanan itu. Mana ada yang namanya sama ya tadi. Betul ya. Nah, kemudian kita harus bisa mendeliver apa yang menjadi value kita dan itu bisa dirasakan oleh customer. Kalau sudah ada customernya, sedikit-sedikit kan pasti namanya memulai bisnis itu kan 1, 2, 3 customer dulu sebelum menjadi 10, 20 kan Mbak. Nah, yang sedikit itu dirawat dengan baik, yang sedikit itu dijadikan keluarga itu tadi, di-maintain sedemikian rupa sehingga dia akan balik lagi tanpa kita harus keluar biaya promosi lagi. Kayak gitu. Dan yang terakhir, memang kalau bisa bisnis itu jangan cuma diniatin gimana cari duit dan duit, tapi bagaimana kebermanfaatan keberadaan kita untuk orang-orang di sekitar kita, kayak gitu. Sama seperti Anaria, pertama adalah internal tim saya yang luar biasa. Kami tidak akan sampai seperti ini tanpa support dari mereka, Mbak Marta, ya kan. Yang kedua, para pengrajin-pengrajin kami di berbagai kota di Indonesia. Kami ini punya mimpi bahwa kami akan menjual lebih banyak supaya para pengrajin itu dapat orderan lebih banyak dan mereka terbantukan secara ekonomi kayak gitu. Jadi apa yang kami lakukan ini bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kami, bukan hanya secara internal yang bergabung di Anaria. Gitu Mbak Marta. Oke teman-teman, itu tadilah yang udah kita obrolin dengan owner Anaria Souvenir, di mana Anaria Souvenir ini jadi favoritnya para artis-artis. Boleh lah ya, meskipun belum ada calonnya atau belum ada gambaran acaranya, di save dulu, di capture dulu produk Anaria Souvenir yang mana yang menurut kamu ya menarik lah ya untuk kayaknya aku nikahan pakai souvenir ini, boleh banget. Sekian podcast hari ini. Terima kasih, saya Marta dan juga Mbak Ria. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih. Just on Ini Bis JBN.